wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Alhamdulillah kurang baik. Baik, Bu. Siapa tadi yang bilang Alhamdulillah. kurang baik? Kurang baik hatinya apa fisiknya ini? Ditolak. Oh, kasihan ya. Cari lagi deh. Ditolak jiba, Bu. Saya absen dulu ya. Adiba Fajria Ping kopi kok sedikit saja. belum ada. Alika Hadir, Bu. Hadir. Alia Ramadhani. Saya, Bu. Kameranya dibuka, Pak? Saya kok Alia itu yang mana ya? Yang di depan itu loh, Bu. Yang Coba kemarin buka. yang tahun. Nanti bentar, Bu. Kenapa deh? Udah. Kenapa nggak full face? Gak apa-apa, Bu. Belum mandi. Ya Allah. Kalian itu lebih suka daring apa tatap muka, Dek? Daring. Tatap muka. Enakan daring, nggak boros itu kuota. Enggak boleh. Tatap muka, Bu. Biar lebih Enakan tatap muka ya. Ya betul. Saya sendiri juga lebih suka tatap muka, Dek. Kalau ngobrol bareng kalian itu lebih enak kalau tatap muka. Ya kan ada saya. setelah saja, Bu. Langsung direspon gitu ya. Ini minggu depan kalian masih daring? Masih. Belum tahu kayaknya. Soalnya Mudah-mudahan, Bu. Itu, Bu. Tatap muka. Mudah-mudahan. kemarin aku dengar dari kepala sekolah itu nanti dibagi lagi, ada sesi-sesinya sampai berduhur itu masih ada yang sekolah. Waduh. Astagfirullah. Kalau hari Jumat belum tahu sih, kendalanya kan ada di hari Jumat ya. Hari Jumat kan hari pendek. Nanti itu kelas 12 juga masuk. Saya mendengar kemarin seperti itu. Kelas 12, 11 sama kelas 10 masuk semua, tapi masih tetap separuh-separuh. Tapi jadinya kayak setengah hari gitu, Bu, sampai jam 12, ntar 12 ke atas ada lagi gitu lah gimana? Iya, Ya Enak. sekolahnya masuk jam 12, pulangnya habis maghrib. emang mau habis maghrib pulang. Kan pagi pulang pagi, Bu. Saya lanjutkan lagi, Armas Zuhal. Hadir, Bu. Yang mana ini orangnya? Ini, Bu. Oh, ya. Atika Nurhaliza, Hadir, Bu. dibuka Kak Iya, Mas. kameranya. Kenapa kalau cewek nggak mau full face ya? Nah lu Bu. Tinggal buka kamera di stop.
Wes gak hubungan no. Alfa Riza. Bu, Yang mana ini orangnya? saya bu. Coba kameranya dibuka, Mas. Mas Dava Aditya ini ngapain? Leran hubungan tadi. Alfa ini kan cowok. Kok pakai jilbab? Itu pacarnya Faizu. Pacarnya siapa? Ngopo Pacarnya Faizu. Meresahkan. Kayak ya. Anjir guys. Coba Mas Alfa Riza buka kameranya. Saya kok belum hafal kelas ini ya. Yang saya hafal itu Mbak Alia itu, Mbak Alika, Mas Diki dulu itu, terus Dimas itu. Yang lain belum hafal sih. Tuh, cowok cewek semuanya nggak mau full face kok. Kecuali saya. Aneh. Kata Apa dengan kalian? Aulia Azahra Hadir Bu. yang mana ini? Halo. Bella Aulia Pratama, Hadir Bu. Diki Pratama. Hadir Bu. Coba Mas Diki mana ini? Aku udah lama nggak lihat. Nah, yang dulunya suka dagel itu ya. Siapa sih Dek? Muhammad Tarkanafi itu ngapain? Kanal ya. Dimas Akbar. Mas Dimas mana ini? Dina Mariana. Hadir Bu. Pak Izuna. Gak mau ngomong ya tak Hadir lewat. bu. Ada bu, ada. Kameranya dibuka coba. Dari tadi Belum kok. mandi bu. Gak apa-apa. Ya bu. Marikah Bella Sejati. Saya Bu. Faza Sinta. Hadir Bu. Deni Kurniawati. Ida Rahmawati. Hadir Bu. Jessica Amelia. Kenia Ozi. Lali Hidayah. Saya Bu. Riana Nur. Hadir Bu. Muhammad Dava. Muhammad Nur Kanafi. Saya Kenia. Saya Bu. Sebentar, Kenia.
siapa? Gava ada. Gava nggak ada ya? Naswa Ayu. Naswa Ayu. Novita Nur Erlin. Nova Nur Hidayah. Hadir Bu. Rehatin Yuni Astuti. Retno Ayu Puspitasari. Saya Bu. Revaldo Yusuf. Rizky Arya. Hadir Bu. Rizky Arya ini cowok ya? Cewek Bu. Riza Muhammad Arya. Maaf tadi salah. Rizky Maulana Ramadan. Hadir Bu. Salsabila. Reviani. Salsabila Safira. Saya Bu. Siti Khalifah. Saya Bu. Tegar Dwi Purwanto. Saya Bu. Zakia Pandia. Saya. Siapa? Kenia, sudah deh. Saya Bu. Java, ya. Ini tuh yang kelas ini yang mantannya ada anak kelas MIPA berapa itu ya? Iya benar kelas ini. Iya Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang teks editorial. Kalian pasti sering nonton berita? Ya apa tidak? Jarang Bu. Jarang. Ya, nggak apa-apa. Sudah terlihat, Dek? Sudah. Hari ini kita belajar tentang teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Ayo, ada yang tahu? Sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat saat surat kabar itu diterbitkan, Bu. Ya, betul. Karena membaca ya. Ya, nggak apa-apa. Teks editorial itu teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang isinya itu mengenai pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dan beritanya itu aktual dan sedang menjadi sorotan masyarakat, fenomenal dan kontroversial. Biasanya menimbulkan pro dan kontra. Nah, itu teks editorial.
lagi. Waktunya tinggal setengah jam lagi ya, Dek. Selanjutnya ada isi dalam teks editorial. Yang pertama itu berisi fakta atau peristiwa aktual, fenomenal dan kontroversial. Dan yang kedua itu berisi pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa terkini. Teks editorial itu sama saja dengan sama saja dengan tajuk rencana. Biasanya kalau di koran entah koran entah dari media massa itu kan ada ya tajuk rencana. Kalau enggak biasanya berisi tentang opini, ada tulisan opini. Terus fungsi dari teks editorial yang pertama itu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya pada masyarakat. Dan fungsi yang kedua itu mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Dan yang fungsi ketiga memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi yang keempat memberikan penilaian moral terhadap isu yang sedang terjadi. Dan yang kelima mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa yang sedang hangat untuk dibicarakan. Kalau sekarang berita yang sedang hangat dibicarakan itu apa ya, Dik? Baim Wong. Kenapa? Itu yang Apa kan? bapak-bapak itu loh Bu, bapak-bapak kan menjajakan dagangannya yang jual buku, terus kata Baim Wong itu kerja jangan ngemis-ngemis, kan bapak-bapak itu ngikutin Baim Wong sampai berkilo-kilo gitu Bu, terus ngasih uang ke para ojol, ke Grab di depan bapak-bapak itu, terus bilang gini Baim Wong, makanya kerja jangan ngemis gitu Bu. Meresahkan. Terus menurut kalian gimana, Dek? Nah, itu kalian lebih ke pro apa kontranya mengenai tindakannya dari Baim itu tadi? Tidak dua-duanya. Netral aja Bu, kan belum tahu. Netral Bu. Ya sudah, saya juga gak mau gibah sih, Dek. Ada juga Bu itu berita meresahkan banget yang di Manado itu ada guru pas KBM itu tuh pegang payudara muridnya. Terus saya baca di berita kan tuh ya, masa si gurunya ini nggak diberhentiin, cuma nggak jadi guru tapi masih dijadiin administrasi ada kayak gitu doang. Kan itu lebih meresahkan lagi Bu. Lebih kayak itu kan kekerasan seksual, harusnya dicopot aja itu gurunya. Iya, maksudnya kepelecehan ya, Dek. Wah, pelecehan sih udah enggak Bu, itu udah masuk ke kekerasan seksual sih. Iya. Soalnya di kampusku juga ada kemarin, Dek. Kalian udah pada dengar? Saya bacanya lewat waktu itu dapatnya di Twitter Bu, terus saya langsung cari di Google, beritanya banyak banget, bisa ada. Di UMK juga ya sedang ramai dibicarakan. Tapi Gitu saya tuh muridnya speak up aja Bu, biar itu si orang yang cabul kayak gitu tuh dicopot. Kalau kita nggak ngomong, otomatis kan kejahatannya tuh kayak diem terus, akhirnya pelaku kekerasan seksual tuh jadi kayak meremehkan tindakannya. Saya gini aja nggak apa-apa. Apalagi RUU PKS nggak disahin Bu, itu malah parah banget sih. Iya, Dek. Berita itu ya, kalau menurut saya memang gimana ya, Indonesia nih hukumnya kurang adil loh, Dek. Negara dagelan dilawan gitu. Ya cari sensasi Iya, malah semakin viral. Iya kayak nggak penting-penting gitu tuh, rame banget yang berita-berita kayak gitu aja sampai sekarang. Coba
nggak ada suaranya di TV juga nggak kedengeran juga, tahu-taunya ya orang-orang dalam-dalam apa gitu dah. Tidak tahu katanya saya. Iwan kan apa? Ya, saya lanjutkan lagi ya, Cek. Selanjutnya ada tujuan dari teks editorial. Tujuannya itu yang pertama itu mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Nah, tujuan yang kedua itu untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ciri-ciri dari teks editorial yang pertama itu berisi fakta, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Yang kedua itu berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Dan yang ketiga itu memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Ciri-ciri yang terakhir terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Nanti untuk fungsi tujuan bisa dipelajari sendiri ya, Dek. Ini ya, jenis-jenis teks editorial itu ada tiga. Interpretatif editorial tujuannya itu untuk menjelaskan isu dan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Jenis yang kedua itu kontroversial editorial, tujuannya meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Jenis teks editorial yang ketiga itu explanatory editorial, tujuannya untuk menyajikan masalah agar bisa dinilai oleh pembaca. Dari tadi kita kan bicara tentang fakta dan opini. Nah, kalian yang belum paham mengenai apa itu fakta dan opini, ini ada opini adalah hal yang perlu dibuktikan kembali keberadaannya. Kebenarannya atau hal yang bisa membantahkan kebenarannya. Sedangkan fakta itu hal yang benar-benar terjadi dan tidak perlu dibuktikan kembali keberadaannya serta tidak dapat dibantah kembali keberadaannya. Nah, ini poin penting. Cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kalau di fakta itu bersifat objektif, berarti sesuai keadaan yang terjadi tanpa ada pengaruh pendapat pribadi. Kalau di fakta itu yang dilihat itu objeknya, bukan subjeknya ya. Terus kalau fakta itu menjawab unsur 5W dan 1H. Nah, yang ketiga, data dalam teks fakta dapat berupa angka yang menunjukkan jumlah tertentu atau statistik. Kalau di membedakan fakta ya dalam teks editorial itu bisa dilihat dari angkanya. Yang keempat, data dalam teks fakta dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Ini yang terakhir, dalam beberapa teks fakta biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta di menit berikutnya. Contohnya itu data hitung cepat pada pilkada, pemilu, terus data korban COVID itu ya. Itu kan biasanya berubah-ubah. Nah, ini kalau opini. Kalau fakta tadi bersifat objektif, kalau opini itu subjektif, berarti berdasarkan pendapat dan sudut pandang penulis. Yang kedua, opini itu berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Dan yang ketiga, opini biasanya memuat pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan pandangan penulis.
Yang keempat, teks opini tidak memiliki beban untuk menjawab unsur 5W dan 1H. Yang kelima, teks opini berisi bayangan penulis. Hanya itu kan belum terjadi ya, belum pernah terjadi, bisa juga hanya angan-angan. Terus teks opini memuat kata yang mengandung probabilitas, misalnya kata mungkin, rasanya, sepertinya, dan sejenisnya itu biasanya masuknya ke opini. Karena opini itu biasanya tentang pendapat pribadi. Yang ketujuh, teks opini memuat kata yang mengandung saran atau solusi, misalnya seharusnya, sebaiknya, seyogyanya, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, pandangan penulis dalam teks opini bisa jadi berbeda dengan pendapat orang lain, namun opini yang berkualitas ditunjang dengan fakta yang kuat dan pola pikir yang logis. Nah, ini ada sebentar, apa ada yang ingin ditanyakan Dek mengenai fakta dan opini? Atau masih bingung? Aku mau tanya, Ya, seyogyanya itu apa, Bu? coba kalian cari. Kalian punya KBBI? Gak punya. Gak punya. Belajar aktif untuk mencari ya, Dek. Itu kayaknya nggak jauh beda sama sebaiknya nggak sih Bu? Cuma kayak diperhalus kayak ala-ala gitu loh bahasanya. Ya, sebenarnya sama sih, Dek. Hampir sama kok. Tulisannya yang benar ini. Iya, Bu. Gimana? Udah tadi buka Google. Kalau saya buka di KBBI itu artinya ada sepatutnya, selayaknya, semestinya, sebaiknya, seharusnya. Sama ya, Dek? Iya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, coba kalian baca ini. Nanti kalimat nomor berapa yang masuk ke dalam fakta dan kalimat nomor berapa yang masuk ke opini. Coba dibaca dulu.
Gimana? Sudah? Sudah. Coba nomor 1 itu kalimat nomor 1 masuknya ke fakta atau opini? Fakta, Bu. Buktinya ada di Kan itu pemerintah berusaha melengkapi persenjataan dengan mengalokasikan dana terbilang besar, meski dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan standar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ada kata meski, Mbak. Gimana, Bu? Ada kata meski. Berarti itu opini dong? Ya, ada kata meski. Itu masuknya ke opini. Nah, kalau kalimat kedua itu fakta berarti, Bu, yang kedua. ya, karena artinya ada di Pada tahun 2000 Indonesia telah mengucurkan dana sekitar 2,85 triliun rupiah untuk membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Oh iya benar. Ya, ini kan ada angkanya. Betul, Dek. Tadi kan kalau fakta. Nah, ini data dalam fakta dapat berupa angka yang menunjukkan jumlah tertentu atau statistik. Jadi masuknya ke fakta. Ya, fakta. Kalau yang kalimat nomor 3 Fakta juga, Bu. Tadi kalau nomor 1 Opini. opini, nomor 2 fakta, nomor 3 Fakta. bentar. Itu masuknya ke atas apa? Atas data apa pendapat pribadi? Kalau yang nomor 3 itu Kayaknya opini deh, Bu, itu. ya opini ya, Dek. Yang betul opini. Nah, ini kan ada kehadiran pesawat Sukhoi ini semakin menambah ketangguhan peralatan tempur kita sekaligus mengobati keresahan di masyarakat. Ini masuknya ke pendapat, Dek. Ini pendapat Opini. pribadi. Jadi masuknya ke opini. Ya. Kalau yang kalimat nomor 4 Fakta. iya, betul. Ini kan ada kata menewaskan 24 orang. Ya. Kalau kalimat nomor 5 Fakta. buktinya Beberapa tahun terakhir sudah berulang kali terjadi peristiwa naas seperti ini, tidak saja di kalangan TNI, Angkatan Udara, Darat, Angkatan Laut, tetapi juga di tubuh Polri. sudah berulang kali.
sudah menunjukkan fakta apa tidak, Dik? Kata sudah berulang kali. Opini Kan gitu Bu. Opini Bu. Itu disebutin berapa kali enggak? Enggak, sih, cuma berulang kali. beberapa tahun terakhir. Iya sih. Berapa Iya tahun kan terakhir? ada kata beberapa tahun terakhir belum jelas kan, Dek, itu. Iya. Kalau berarti masuknya ke Opini. ya. Ini kan belum jelas ya, Dek. Ada kata beberapa tahun terakhir kan belum tahu yang pasti itu tahun berapa. Terus ada kata sudah berulang kali. Berulang kalinya ini loh. Kan kita tidak tahu berapa kali. Jangan terkecoh, ada kata bahkan tercatat ya, Dek. Kalau kalimat nomor 6, Opini. Opini. ya ada kata Mungkin. ya, betul. Untuk sampai sini paham ya, Dek, membedakan fakta dan opini? Belum Bu. Masih bingung? Enggak, Bu, tadi saya ngawak. Yang lain gimana? Sudah paham? Sudah. Untuk lebih kalian memahami lagi, kalian nanti cari tajuk rencana di internet, Dek. Di internet saja, karena kalau di koran itu sudah langka. Koran sekarang kan sudah langka ya. Iya Bu. Jadi kalian cari di internet itu harus sumbernya yang terpercaya ya, Dek. Misalnya dari Kompas, entah dari Suara Merdeka. Kalian itu tinggal mengetik di Google tajuk rencana terbaru 2021, nanti keluar semua, Dek. Ada banyak itu. Kalian pilih salah satu, kalau bisa satu kelas berbeda. Pokoknya cari yang baru. Nanti kalian analisis fakta kalimat mana yang masuk ke fakta dan kalimat mana yang masuk ke opini. Untuk lebih memudahkan lagi, kalian buka buku paket halaman 92, itu ada tabel, bisa dibaca itu. Saran saya sih mengerjakannya di Word saja, Dek, ketik, karena harus menyertakan tajuk rencana yang kalian cari. Jangan lupa dikasih identitas juga. Paham? Itu nanti pengumpulannya bentuknya apa, Bu? Kalian nanti buat PDF ya. Dibuat Word, tapi nanti pas disimpan itu ganti PDF. Bisa kan? Bisa. PDF. Ya. Jadi kalian nggak perlu tulis tangan, Dek. Kalau bisa diketik saja. Kalau tulis tangan kasihan kalian, karena tajuk rencana kan lumayan banyak ya kalimatnya, maksudnya. Jadi kalian klik saja, nanti saya buatkan Google formulir untuk mengirimkan link. Paham? Paham Bu. Iya, itu materinya kita hari ini. Nanti PPT-nya saya share ke grup saja biar kalian lebih mudah memahami lagi untuk pelajari. Saya minta kalian membuka on cam untuk